mau berangkat transmigrasi ya, itu di sistem kita itu ada 5.700 puncak hari bakti transmigrasi tahun ini akan kita peringati di Lampung Timur, Sukadana, Kotana namanya. Kita nanti akan upacara bendera, nanti diagendakan Pak Menteri akan sebagai inspektur upacara di sana. Kalau hari bakti transmigrasi itu tanggalnya 12 Desember. Itu karena penempatan transmigrasi pertama setelah kemerdekaan. Terhampar luas tanah harapan, memanggil kita bangkit berkarya. Tunggu Nin, kamu nyanyi lagu apa nih? Enggak, bukan suaranya yang jelek. Gimana, Suara kamu bagus, tapi ini lagu apa nih? Aku nggak ngerti ini. Masa kamu nggak ngerti? Nggak ngerti nih. Ini lagu yel-yel buat apa nih? Bukan dong. Bukan ya? Bukan, ini lagu Mars Transmigrasi. Oh, Mars Transmigrasi. Terus kamu ngapain nyanyi di sekarang ini? Bentar lagi kan mau ada hari bakti transmigrasi ya. Biasanya kan Desember nih, awal-awal Desember. Betul. Sekarang ini aku lagi latihan, soalnya biasanya ada paduan suara. Oh gitu. Aku sedang latihan dari karena sekarang. aku nggak ngerti nih, karena aku minta ajarin kamu ya, biar hafal gitu ya. Biar ikutin Padus boleh nggak sih nyanyi? Boleh. Mars ini ya. Nah, tapi masalahnya nih, aku belum tahu nih tahun ini lomba ini akan diadain kapan. Kalau tahun lalu kan ada ya, meriah kan, rame kan. Tapi sampai saat ini nih kita belum dengar kabarnya. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol sama yang lebih ngerti aja, biar kita sekalian tanya-tanya ya. April ada kenalan? Ada, tapi kita sapa dulu Sobat PDKT ya. Halo Sobat PDKT. Hai Sobat PDKT. Ketemu lagi bareng aku April. Aku Nina. Nah jangan lupa ya, ini kan kita udah banyak nih episodenya. Kita ketemu lagi di Sobat PDKT di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Nah, kayak yang tadi kita udah spill dikit, kita mau bahas tentang Hari Bakti Transmigrasi. Tapi nggak hanya itu sih, transmigrasi pada umumnya juga. Iya, betul. Nah, siapa sih sebenarnya informan atau bintang tamu kita di episode kali ini? Langsung saja kita sambut Bapak Sigit Mustafa. Halo Pak. Siang Bapak. Selamat siang Mbak Nina, kabarnya, Mbak Pak? April, alhamdulillah sehat. Sibuk apa Pak? Ya kegiatan-kegiatan rutin biasa ya. Saya sebagai sekretaris kan banyak kegiatan-kegiatan ya kita diskusi rapat, kemudian agenda-agenda rutin seperti rapat-rapat dengan BPK dan seterusnya lah. Pokoknya di sekretariat itu kan menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang tidak diselesaikan oleh unit teknis ya. Yang tidak diselesaikan oleh unit teknis, diselesaikan oleh sekretariat. Iya, di sekretariat. Apalagi menjelang akhir tahun ini ya Pak ya. Ya. Lagi sibuk. Akhir tahun makin digenjot ya Pak, semangat. Ya, kita percepat ini progres penyerapan anggaran kita biar target-target tercapai seperti yang dijanjikan Pak Menteri ke Komisi 5 kan gitu. Jadi harus kita dorong percepatan penyelesaian kegiatan kita di tahun 2023 ini. Nah, tadi kan kita udah latihan nih Pak, lagu Mars Transmigrasi nih Pak. Sebelum kita nyambung ke HBT, boleh nggak Pak diceritain transmigrasi itu kegiatan rutin tahunannya ada apa aja sih Pak? Jadi gini, kalau kita bicara kegiatan rutin transmigrasi itu kan dari awal, dari perencanaan sampai dengan penempatan transmigrasi dan pembinaan transmigrasi selama 5 tahun itu kan satu kegiatan rutin yang terus berkesinambungan ya. Tidak bisa pekerjaan itu diputus. Katakanlah transmigran yang sudah ditempatkan kemudian ditinggal, kan tidak bisa. Jadi transmigrasi adalah pembangunan yang berkelanjutan. Jadi prosesnya membangun transmigrasi itu mulai dari perencanaan, kemudian membangun permukiman transmigrasi. Setelah pembangunan itu selesai, kemudian ditempatkan transmigran, diberangkatkan transmigran, baik dari daerah asal transmigrasi yang utamanya ada di daerah Jawa, Bali, Lampung, ya daerah padat. Kemudian transmigran juga penduduk setempat, itu juga sebagai transmigran. Setelah diberangkatkan, ditempatkan ke permukiman baru tadi yang dibangun, kemudian mereka juga diberikan bekal ya, perbekalan transmigrasi. Jadi bekal itu tidak hanya doa juga penting, tetapi juga harus
yang mereka nanti akan gunakan seperti peralatan. Pak Menteri kan selalu sampaikan dari dulu transmigrasi kok selalu hanya dibawakan cangkul. Nah sekarang sudah tidak lagi. Cangkul juga tetap ada, tetapi dilengkapi dengan yang mekanis lah gitu ya. Bisa gergaji tapi yang cinsau. Kemudian kalau dulu membajaknya kan pakai hewan ya, sekarang sudah pakai mesin, sekarang sudah dibekali dengan traktor dan seterusnya. Itu kan tadi dalam kerangka perbekalan. Kemudian setelah perbekalan ini dibawa oleh Transmigran, mereka nanti diberikan layanan namanya Catu Pangan. Layanan Catu Pangan itu ya layanan jaminan hidup ya. Biar mereka bisa, tapi sebenarnya kalau bicara jaminan hidup itu kan kita tidak bisa menjamin karena yang di atas yang menjamin kan. Ya, kita kalau bicara layanan Catu Pangan itu ada sembako, kemudian ada peralatan mandi dan seterusnya itu kan diberikan, peralatan tidur dan seterusnya itu diberikan kepada Transmigran, dan pangan seperti beras, kemudian lauk pauk itu diberikan selama 1 tahun. Dan selama setahun itu Transmigran sambil mengolah lahannya mereka diberikan tadi bantuan layanan Catu Pangan tadi, beras, non beras itu ada minyak goreng, ada lauk pauk dan seterusnya. Kebutuhan sehari-hari ya Pak ya? Kebutuhan sehari-hari. Itu selama 1 tahun atau 12 bulan itu untuk daerah transmigrasi yang lahannya kering. Jadi transmigrasi itu ada 2 ya. Lahan transmigrasi yang lahan kering dan lahan yang basah. Bukan lahan basah berarti duitnya banyak, bukan. Tetapi lahan basah itu lahan rawa biasanya. Daerah-daerah Kalimantan, itu kan banyak daerah yang lahan basah. Nah itu diberikannya untuk yang lahan basah itu layanan Catu Pangannya tadi selama 18 bulan. Oh beda ya, Pak ya? Jadi agak ada perbedaan ya, 1,5 tahun, sedangkan yang ini adalah 12 bulan. Itulah ada. Kemudian tadi kalau kita bicara rutin, itu kegiatan rutin kita. Setelah kita berikan kita berikan layanan Catu Pangan, kemudian dilakukan pembinaan transmigrasi selama 5 tahun nanti. Kita ada bantuan sarana produksi, pupuk dan seterusnya ya untuk di lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Jadi kemudian sampai nanti akhirnya bahwa transmigrasi itu bisa mandiri, dan ini menjadi satu satuan permukiman transmigrasi yang menjadi bagian dari desa. Karena kalau zaman dulu lokasi transmigrasi bisa langsung jadi desa. Tapi kalau sekarang karena tidak, jumlah kepala keluarganya tidak banyak. Maksudnya tidak seperti dulu yang ratusan kepala keluarga kemudian menjadi desa definitif. Kalau sekarang menjadi bagian dari desa. Jadi kegiatan rutin itulah yang selama ini kita kerjakan, dan ini akhir-akhir tahun ini, bulan November, bulan Desember ini mulai kita kegiatan pemberangkatan Transmigran. Ini tahun ini kita targetnya sekitar 193 kepala keluarga. Pak, itu tadi kan Pak Sigit ngomongin tentang bekalnya seperti apa, nggak cuma cangkul, tapi teknologi-teknologi yang emang harus yang harus dimaksimalkan oleh transmigrannya sendiri. Nah, terus program-program transmigrasi sendiri itu apa sih, Mbak? Apa sih Pak program-programnya sendiri? Jadi kalau kita bicara program transmigrasi itu kan kalau sesuai dengan aturan itu kita ada transmigrasi umum ya. Yang saya sampaikan tadi transmigrasi umum. Kemudian ada juga sebenarnya transmigrasi swakarsa. Kemudian ada transmigrasi swakarsa mandiri, transmigrasi swakarsa berbantuan dan mandiri. Tetapi yang 2 program ini akhir-akhir ini memang kita tidak terlalu banyak mendorong ke sana, karena memang yang paling banyak diminati selama ini adalah transmigran umum. Pola apakah lahan kering atau lahan basah tadi ya. Sampai dengan saat ini yang mendaftar atau yang kalau kita lihat animonya itu kan yang mendaftar ke kita mau berangkat transmigrasi ya, itu di sistem kita itu ada 5.730-an kepala keluarga yang siap berangkat ini. Sementara tahun ini kita hanya memberangkatkan 190 kepala keluarga. Jadi antriannya udah kayak naik haji tuh. Bisa-bisa lebih tuh kan. Jadi setahun itu ya kita nggak sampai 200 KK. Hal ini karena memang segala keterbatasan anggaran kita. Padahal kalau kita lihat, itu tadi animonya besar, animonya
banyak. Dan sebenarnya kalau kita bicara ruangnya ya daerah tujuan yang menginginkan daerahnya untuk membangun transmigrasi atau untuk lokasi transmigrasi sangat banyak. Jadi lahan-lahan yang dipersiapkan untuk membangun permukiman transmigrasi ini sangat banyak. Jadi ini memang kendala kita, bukan kendala ya, tantangan kita memang di dukungan anggaran. Makanya kita juga perlu berkolaborasi dan seterusnya ya dengan berbagai pihak. Itu tadi jadi transmigrasi umum, transmigrasi Sukarsa Berbantuan, transmigrasi Sukarsa Mandiri itu. Ya. Saat ini kan ada 52 ya Pak kawasan prioritas nasional ya Pak ya. Tadi Bapak menyinggung bahwa kemarin baru ada pemberangkatan transmigran ya Pak. Itu dibagi nggak Pak kloternya? Berapa kloter gitu? Enggak, jadi gini, pemberangkatan transmigrasi itu satu berdasarkan dari tadi daerah asal. Jadi kloternya itu masing-masing nanti daerah asal. Oh iya. Nah, dari asal, kemarin kita memberangkatkan, kebetulan Pak Menteri pemberangkatan transmigran asal Jawa Timur. Nah, asal Jawa Timur ini diberangkatkan untuk 5 lokasi kemarin. 5 lokasi. Persyaratannya adalah bahwa lokasi yang akan ditempatkan transmigran ini harus siap dulu rumah trannya kan, gitu. Oh, iya. Nah, yang utama itu ya. Ya, kalau belum siap ya berarti belum diberangkatkan pasti gitu. Nah, kemarin memang untuk Jawa Timur ini serentak nih, kemarin 21 kepala keluarga, 73 jiwa itu berangkat ke 5 lokasi transmigrasi. Ada yang ke Bengkulu Selatan, kemudian ada ke mana kemarin, Sulawesi Tengah, kemudian ada ke Kalimantan Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, dan yang satu Sulawesi Selatan ada 2 lokasi. Jadi kemarin dipastikan bahwa lokasi transmigrasi ini siap dulu gitu, siap baru diberangkatkan transmigran. Ada juga daerah lain yang mereka memberangkatkan secara bertahap karena menunggu kesiapan lokasi. Seperti kemarin Jawa Barat itu 5 kakak dulu diberangkatkan, yang kemudian nanti ya udah siap gitu. Jadi berdasarkan itu. Hanya itu tadi, tahun ini kita berangkatkan sekitar 193 kakak. Pak, kalau berbicara tentang transmigrasi itu kan identik dengan lahan ya, selalu kan Pak ya. Tapi karena lahan ini kan terbatas gitu ya. Menyikapi hal tersebut gimana Pak menurut Pak Sigit sendiri? Jadi gini, satu bahwa pada saat kita bicara transmigrasi seperti tadi Mbak Nina nyanyi tadi, itu kan sebenarnya transmigrasi itu harapan masa depannya kan lahan. Karena lahan itu menjadi, ada orang yang bicara bahwa lahan itu sebenarnya darahnya transmigrasi. Tanpa lahan transmigrasi nggak bisa hidup. Karena mereka di sana ingin mengembangkan kegiatan usahanya dan seterusnya, itu membutuhkan lahan. Nah, kalau kita bicara sekarang kondisi lahan transmigrasi, itu dari tadi saya sampaikan ada 5.730-an kepala keluarga yang mendaftar transmigrasi. Sebenarnya sekarang ada posisi lahan yang siap. Itu ada sekitar 9.200 kapling lahan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara lahannya kok sempit atau apa tadi, kekurangan ya. Kekurangan itu sebenarnya tidak selalu betul juga, karena sebenarnya sekarang lahan yang clear and clean itu siap ini 9.200. Ini hanya sisa daya tampung aja loh. Kita masih punya SP Bina namanya, Satuan Permukiman Transmigrasi yang masih kita bina. Sekarang masih ada transmigrannya, yang mungkin transmigran kita ini masih banyak, ini ada sekitar 7.000-an kakak ya yang masih sekarang kita bina ini tahun ini. Tadi kan pembinaan kan selama 5 tahun ya, sekarang kita menempatkan 200, tahun kemarin kita menempatkan 500 dan seterusnya. Jadi kita makin lama makin sedikit ini penempatan. Total kita yang kita bina tahun ini selama 5 tahun bina itu ada sekitar 7.000-an kepala keluarga. Nah, ini dari satuan permukiman itu kan katakanlah gini, penempatan 200 KK di satuan permukiman. Ini masih ada 50 kapling yang kosong, gitu loh.
Karena dari segi daya tampung satuan permukiman itu masih tersedia sisa lahan cukup banyak. Jadi kalau bicara ketersediaan lahan sebenarnya cukup. Namun demikian kalau kita bicara pembangunan transmigrasi ke depan, kita itu ada transmigrasi yang tidak berbasis lahan. Jadi non land base, non land base. Jadi tidak berbasis lahan, yaitu ada berbasis jasa. Kita kembangkan dengan model transmigrasi swakarsa mandiri atau TSM jasa gitu ya. Itu kita tempatkan pada pusat-pusat kawasan transmigrasi yang namanya kalau pernah dengar KTM atau kawasan perkotaan baru atau KPB ya. Ini nanti transmigran ini tidak berbasis lahan tadi, tidak sesuai nyanyian itu, tapi jasa. Ya, jasa. Ini cuma nanti kalau jasa ini kan harus ada persyaratan-persyaratan ya. Dia harus ahli apa nih? Katakanlah ahli perbengkelan, dia bisa bengkel, tukang cukur, tukang las dan seterusnya. Nanti diplot masing-masing ya, sesuai di pusat-pusat kawasan karena memang melayani kawasan itu gitu kan. Sesuai dengan skill yang dia punya tadi. Ya, ini yang untuk transmigrasi yang lahannya cukup kecil saja gitu kan. Cukup rumahnya sekaligus untuk workshop gitu ya. Nanti sekaligus mereka akan melayani kawasan gitu ya. Katakanlah ada beberapa kawasan transmigrasi yang sudah siap dikembangkan model itu. Seperti di Sumatera Selatan juga, kemudian di Bengkulu Utara. Ini sudah ada lahan yang kita siapkan. Dan ini di daerah yang sangat ramai. Karena sekitarnya adalah sudah kota-kota yang sudah berkembang gitu ya. Ini nanti transmigran seperti itu modelnya. Jadi ini nanti kita sebut sebagai transmigrasi swakarsa mandiri tapi berbasis jasa. Ya. Nanti ini untuk memikirkan atau satu inovasi pada saat memang lahannya nanti tidak banyak lagi. Artinya nanti di pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian kalau kita bicara model transmigrasi modern ke depan, kita sudah mulai launching, Pak Menteri juga sudah sering sampaikan, adalah model transpolitan. Sudah pernah dengar belum? Transpolitan. Sudah pernah dengar. Ya, transpolitan adalah model transmigrasi modern yang dikembangkan pada satu kawasan, yang nanti di dalamnya kawasan itu di samping model seperti tadi, model kayak transmigrasi umum, tetapi lahannya nanti dikelola secara bersama. Jadi tidak, katakanlah si Budi punya lahan 2 hektar, ini sertifikatnya, tidak begitu. Tetapi ini sertifikat luas sekali, kemudian dikerjakan secara bersama. Itu nanti model transmigrasi transpolitan yang kemudian nanti basisnya teknologi, kemudian IT dan seterusnya. Gitu. Kalau tadi Bapak kan sudah menyinggung ya Pak, transmigrasi ke depannya akan seperti apa. Memang kan transmigrasi ini kan pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Desember 1950 ya Pak. Waktu itu pertama kali dari Jawa ke Lampung ya Pak ya. Terus Bapak pernah nggak sih, pasti Bapak pernah kan ke beberapa lokasi transmigrasi. Bapak ada nggak pengalaman yang menarik waktu berkunjung atau datang ke tempat transmigrasi? Sebenarnya gini, kalau saya sudah sangat banyak datang ke beberapa lokasi transmigrasi. Hanya yang mencirikan lokasi transmigrasi menurut saya adalah kebinekaan yang ada di dalamnya. Karena di dalam permukiman transmigrasi itu kan tidak hanya bermukim satu suku saja, tetapi kan banyak ya. Ada Jawa pun ada Sunda, kemudian ada yang Jawa Tengah, kemudian ada yang Surabaya, ada seterusnya. Itu bergabung menjadi satu komunitas yang ada di dalam satuan permukiman, juga penduduk setempat, dan itu tidak tidak dipisah-pisah. Artinya yang dari Jawa Tengah blok sini, jadi satu, ya, gitu. Kemudian yang Jawa Timur blok sini, kemudian yang penduduk setempat, tidak begitu. Tetapi diundi mereka. Oh gitu. Ya, jadi diundi sehingga mereka bisa menyatu berbaur di dalam satu komunitas gitu. Ini menunjukkan menurut saya adalah satu miniatur Indonesia ya, yang sangat yang sangat bineka, ya tadi kan sangat bineka tunggal ika lah menurut saya. Ini karena terdiri dari berbagai suku, juga agama, karena di dalam permukiman transmigrasi
juga kita siapkan fasilitas peribadatan, tidak hanya masjid atau gereja saja, tetapi apa yang ada di lingkungan itu. Ya, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat transmigrasi yang ada di situ dan penduduk setempatnya, kita bangun fasilitas-fasilitas untuk peribadatan itu. Jadi saya kira yang mencirikan menurut saya transmigrasi adalah sangat Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda dengan katakanlah kampung adat atau desa setempat. Kalau di desa setempat kan jelas, oh ini desa ini. Katakanlah Sumatera Selatan, oh berarti ini desa yang ada di Palembang katakanlah. Kalau ini tidak, memang betul-betul satu komunitas baru ya. Jadi merupakan itu tadi saya istilahkan sebagai miniatur Indonesia. Dan jadi ini ke depan saya kira untuk mendukung menjadi Indonesia sentris ya. Jadi tidak hanya Jawa sentris, kemudian juga Sumatera sentris, tidak begitu. Tetapi ini Indonesia sentris, betul-betul diwujudkan dalam komunitas, dalam satuan permukiman transmigrasi yang nyata gitu. Ini menurut saya itulah yang mencirikan. Dan yang menarik tadi itu ya Pak? Ya, yang menarik. Terus Pak, target ke depan tentang rencana pengembangan transmigrasi itu sendiri apa Pak? Jadi gini, sekarang kita pada posisi RPJMN terakhir tahun 2024 nih nanti. Jadi kita RPJMN kemarin kan 2020-2024. Nanti kita mulai RPJM baru lagi 2005-2029. Kalau target kita di RPJM 2020 sampai dengan 2024 ini kan kita merevitalisasi 52 kawasan transmigrasi kan di targetnya tadi. Saya sampaikan ada 52 kawasan transmigrasi dan kita yang penempatan transmigrasi juga di lokasi-lokasi itu di kawasan transmigrasi. Kita punya 52 kawasan transmigrasi tadi prioritas nasional dan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian atau prioritas bidang. Nah ini yang kita garap di 2020-2024. Dan narasinya di RPJMN bunyinya adalah revitalisasi kawasan transmigrasi. Nah, nanti ke depan di 2025, 2029 memang lokusnya mungkin kita masih di 52 dan 100 kawasan transmigrasi. Hanya mungkin nanti kan ini masih dalam tahap penyusunan ya. Dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2025-2045. Nanti kita harapkan sebenarnya kemarin yang sering kita usulkan, di samping kita bicara ruang, karena tadi kan revitalisasi kawasan kan bicaranya ruang kan, katanya 52 kawasan transmigrasi di kabupaten mana, oh ini lokasinya kawasan gitu kan, belum bicara target orang ya. Kita harapkan nanti sebenarnya usulan kita adalah target orang. Di samping ini berapa sih masyarakat yang mendapatkan dampak dari permukiman transmigrasi ini atau diberangkatkan dan seterusnya. Kenapa kita berikan ruang bicara di samping ruang fisik juga ruang manusianya atau masyarakatnya? Karena kita sudah banyak keluhan dari daerah asal transmigrasi. Di dalam, katakanlah di Jogja, itu di dalam RPJMD-nya mereka ada target pemberangkatan jumlah transmigran. Nah, kalau sekarang target nasional kan nggak ada, ya kan? Kita hanya 52 kawasan atau 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian. Asal dibangun di situ sudah tercapai. Tetapi berapa sih jumlah orang yang ditransmigrasi kan nggak ada, tidak ada target ke situ. Nah kita harapkan nanti RPJMN yang ke depan di samping bicara ruang juga bicara masyarakat atau orangnya jumlah orangnya. Karena ini menurut kami menjadi penting karena banyak juga daerah-daerah yang tadi yang animonya banyak, tetapi programnya akhirnya sedikit karena secara nasional tidak ada yang sebagai pegangan atau cantelan terkait dengan target pemberangkatan transmigran tadi. Itu aja sih ininya. Berarti transmigran itu setelah diberangkatkan terus ditempatkan di tempatnya itu tidak cuma dibiarkan ya Pak ya? Oh, iya. Ada latihannya, ada dibinanya. Nah mungkin Sobat PDKT ini ada yang tertarik mungkin jadi transmigran itu bisa nggak sih Pak? Caranya gimana? Oh bisa. Kayaknya penasaran. Bisa. Satu, jadi kalau persyaratan sebagai transmigran itu adalah berkeluarga dulu. Oh, hampir Pak. Ya. Karena dia jadi harus berkeluarga. Kenapa transmigrasi kok harus berkeluarga? Ini syarat standar ya. Maksudnya
syarat umum. Nanti ada juga yang syarat khusus. Syarat khusus boleh yang belum berkeluarga boleh, tetapi ada syarat khususnya gitu. Kalau yang syarat umumnya, yang sekarang juga yang daftar sudah banyak, itu berkeluarga dulu, kemudian ya dia sehat, batas umurnya itu ya umur keluarga kan berarti sampai dengan 55 tahun kalau tidak salah usia produktif lah gitu ya. Mungkin kalau terkait dengan aturan umurnya saya agak lupa, yang jelas usia produktif nanti coba dicek di aturannya. Kemudian juga memiliki motivasi yang tinggi. Nanti kemudian mereka akan dilakukan seleksi. Oke, jadi akan nggak langsung berangkat ya, akan dilakukan seleksi oleh Dinas Transmigrasi daerah asal. Mereka nanti itu sebagai tugasnya mereka melakukan seleksi. Kemudian setelah dilakukan seleksi, nanti kemudian jumlahnya sekian yang memenuhi standar kriteria, kemudian dilakukan pelatihan calon transmigran. Berarti sebelum berangkat dilatih dulu. Dilatih dulu. Kemudian nanti kalau sahabat PDKT kita yang nonton ya. Sahabat PDKT. Jadi nggak usah khawatir bahwa berangkat transmigrasi itu langsung daftar berangkatkan langsung dilepas, tidak begitu. Ada Tetapi seleksinya. mereka ada seleksi, habis itu kemudian dilatih. Dibekalin. Nah, pada saat pelatihan ini nanti didatangkan juga kadang transmigran yang sudah berhasil di daerah itu, gitu kan. Jadi Jadi contoh model ya, sebagai model. Ada juga yang memang dari aparat kita dari daerah tujuan transmigrasi ke tempat latihan kita, kemudian menceritakan kondisi lahan yang ada di sana atau lokasi yang ada di sana seperti itu, nanti pencapaiannya dari bandara dan seterusnya. Itu nanti diberikan penjelasan itu, kemudian nanti dijelaskan juga di sana yang paling pas model lahannya adalah ini, cocok ditanam ini dan seterusnya. Nanti ada pelatihan bagaimana cara menanam, dan seterusnya. Jadi itu tadi tidak dilepas begitu saja. Ya. Nggak yang daftar langsung lolos gitu, nggak juga. Daftar langsung lolos, tidak begitu. Pak, saya penasaran nih Pak, kalau misalnya kita udah berangkat ke lokasi, boleh nggak balik kampung? Kalau nggak betah gitu. Boleh balik kampung tapi sudah berhasil. Oh gitu. Kalau sudah berhasil, boleh balik kampung, maksudnya ya kan silaturahmi ke keluarga yang ada kan. Tapi yang jelas kan pasti balik lagi kan, balik lagi ke lokasi transmigrasi. Jadi tidak boleh transmigrasi yang olak-alik. Kan dulu pernah ada istilah transmigrasi yang sudah berangkat, kemudian di sana nanti begitu sudah dapat lahan dijual lahannya. Ya kan, dijual lahannya, kemudian kembali ke kampungnya nanti daftar lagi, sudah tidak boleh begitu lagi. Ya, nakal. Itu terjadi Pak? Dulu sudah pernah terjadi, tapi dengan sistem sekarang kita punya sistem penataan persebaran penduduk, Simbarduk Trans ya. Sistem penataan persebaran penduduk transmigrasi itu nanti bisa terdeteksi, ya kan. Jadi kalau sudah berangkat nggak bisa lagi, karena kita sudah punya NIK-nya yang sekarang transmigrasi katakan tahun ini, tahun kemarin dan seterusnya. Kita punya data itu. Sudah tercatat, jadi sudah tercatat, tidak bisa lagi. Nggak bisa main-main. Ya, jadi dan ini menurut kita ini terus akan kita lakukan kan selama 5 tahun kan kita lakukan pembinaan kepada transmigran ya. Kalau ada yang meninggalkan lokasi itu kan pasti tercatat oleh dinas daerah tujuan kan, mereka lakukan pembinaan dan seterusnya. Jadi saya kira ya itu tadi, kalau mau balik lagi nggak boleh, tetapi kalau balik setelah berhasil ya boleh kan. Itu saya kira itu catatan kita. Jomblo nggak boleh. Jomblo nggak boleh ya. Ya harus berkeluarga dulu kata Pak Sigi tadi ya. Itu syarat umum ya Pak ya. Tapi kita boleh pilih nggak sih Pak tempatnya atau sudah ditentukan? Pengen di sini gitu. Misalnya pengen di Kalimantan, pengen di mana gitu. Jadi gini, setiap tahun kita akan informasikan kepada daerah asal transmigrasi lokasi-lokasi permukiman transmigrasi kita, gitu ya. Misalkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan yang tahun ini yang ada di lokasi mana saja, itu nanti kita informasikan. Nah, nanti pilihan itu sebenarnya tidak hanya dari masing-masing pribadi, tetapi yang milih pemerintah daerah asal juga. Jadi katakanlah pemerintah daerah Bantul ya, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul dengan kabupaten di
di Kalimantan Utara, Bulungan katakanlah. Mereka nanti kerjasama dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk bahasa Indonesia tiba-tiba. Tidak tiba-tiba berangkat daftar langsung milih ke berangkat, tidak begitu ya. Tetapi nanti pemerintah daerahnya harus kerjasama dulu, kerjasama antar daerah namanya. Pak Bupati Bantul tanda tangan kerjasama dengan Pak Bupati Bulungan gitu. Kemudian gubernurnya juga tanda tangan gitu. Jadi setelah nanti ada MOU, kemudian perjanjian kerja bersama atau kerjasama antar daerah KSAD, itu nanti ada prosesnya. Karena apa? Pemerintah daerah asal nanti tugasnya apa, pemerintah daerah tujuan ini tugasnya apa, itu ada di dalam perjanjian itu. Gitu. Jangan sampai transmigran nanti keleleran itu tidak diurus, ya tidak boleh begitu, karena sudah jelas nanti tugasnya pemerintah Kabupaten Bantul katakanlah nanti memilih transmigran yang berkualitas, jumlahnya sekian gitu kan. Kemudian nanti memberikan bekal katakanlah, itu tugas pemerintah daerah tujuan. Nah nanti daerah asal, nanti daerah tujuannya memastikan lahannya clear and clean, kemudian sudah membangun permukiman dan seterusnya. Ini harus jelas nih tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga nanti dipastikan bahwa transmigran yang berangkat ini dapat terlayani dan terfasilitasi dengan baik gitu. Sekarang aku tahu nih transmigrasi itu kayak gimana, syarat-syaratnya yang tadi udah disampaikan sama Pak Sigit. Nah, ngomong-ngomong tentang transmigrasi nih Pak, kalau di kantor kita sendiri kan setiap tahun tuh ada peringatannya gitu ya Pak ya, ada HBT, Hari Bakti Transmigrasi. Nah, kalau misalnya buat tahun ini Pak, rencana kegiatan HBT di kantor Kemendes apa Pak? Jadi tadi kan sudah disampaikan ya Mbak April tadi ya, kalau Hari Bakti Transmigrasi itu tanggalnya 12 Desember. Kenapa kok 12 Desember? Tadi sudah disampaikan bahwa itu karena penempatan transmigrasi pertama setelah kemerdekaan. Sebenarnya ada penempatan transmigrasi sebelum kemerdekaan dulu 1905 ada, tetapi itu tidak termasuk lah, tidak terhitung kita angkat sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Jadi Hari Bakti Transmigrasi 12 Desember itu sebenarnya kita tetapkan dulu mulai kita peringati tahun 1984 itu dulu. Ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi waktu itu bahwa 12 Desember sebagai Hari Bakti Transmigrasi atau HBT. Nah, memang setiap tahun kita mengisi Hari Bakti Transmigrasi itu dengan berbagai kegiatan. Kadang ada pertandingan olahraga, perlombaan tadi, lomba paduan suara, nyanyi, kemudian latihan. Terus ada juga pagelaran seni budaya, misalkan pagelaran wayang kulit, kemudian juga pentas musik dan seterusnya. Tetapi tahun ini karena memang ini tahun politik juga ya, kemudian melihat kondisi waktu jadwal kementerian kita yang sangat padat, kita agenda tahun ini kita akan melakukan kegiatan tabur bunga ke makam pionir transmigrasi nanti di Sukra. Itu kita rencananya itu tanggal 8 Desember kita akan tabur bunga ke Sukra, ke makam pionir transmigrasi. Kemudian sebelumnya sebenarnya hari Kamis itu kita akan olahraga bareng di halaman. Nah itu nanti kita ada pentas-pentas musik dari masing-masing UK1 lah, sama Bazar. Yaitu mungkin kegiatan kita di kantor itulah. Jadi nanti kegiatannya senam bersama, ada door prize menarik. Jadi tolong nanti teman-teman seluruh pegawai Kemendes bisa hadir. Oh, kita hadir Pak. Kalau senam kita suka Pak. Senam sama nanti door prize-nya bagus-bagus loh, menarik loh. Ada TV, ada kulkas, ada Mana gitu. ada kosan ya? Iya, nggak usah beli. Jadi nanti siapa tahu bisa dapat hadiahnya kan. Di samping itu juga bisa lihat bazar. Kita nanti ada bazar di halaman parkir. Itu hari Kamis ya. Kemudian hari Jumatnya nanti kita akan ke makam Sukra untuk tabur bunga.
Dan kemudian nanti puncak Hari Bakti Transmigrasi tahun ini akan kita peringati di Lampung Timur. Lampung Timur di Sukadana, kotanya namanya. Kita nanti akan upacara bendera, nanti diagendakan Pak Menteri akan sebagai inspektur upacara di sana. Kemudian juga nanti dirangkai dengan beberapa kegiatan kunjungan kerja Pak Menteri sekaligus di Lampung, dan malamnya nanti ada malam tasyakuran Hari Bakti Transmigrasi. Kita akan menggelar pagelaran wayang kulit di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di Desa Sri Bawono. Itu di Desa Transmigrasi juga di sana nanti. Jadi agenda kita tahun ini memang tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi kita itu saja. Nanti kegiatannya ada event-event yang untuk internal di Kementerian Desa, itu ya berarti mungkin olahraga bareng, senam bareng tadi, kemudian dengan bazar, dan nanti kegiatan door prize, kemudian nanti puncak acaranya itu, dan nanti seluruh dinas yang membidangi transmigrasi juga akan melaksanakan upacara Hari Bakti Transmigrasi di tanggal 12 Desember itu. Biasanya seluruh serempak seluruh Indonesia akan melaksanakan upacara Hari Bakti Transmigrasi. Baik yang mungkin tidak bisa mengakses YouTube maupun Zoom kita nanti bisa melaksanakan upacara. Biasanya di satuan permukiman itu mereka nanti upacara sendiri, masing-masing ya. Tetapi kalau dinas nanti kita undang untuk bisa hadir, apakah melalui Zoom ya, untuk nanti di Hari Bakti Transmigrasi. Upacaranya di tanggal 12 Desember pukul 8 waktu Indonesia Barat. Itu tetap seru agenda. kok ya, ada senam, ada bazar ya Pak, ada nanti upacara juga di Sobat PDKT Lampung Timur nih kalau mau datang ya kan? Boleh. Iya, kan nanti di dua tempat tadi, dan nanti setelah upacara itu juga di sana ada bazar. Kita kerjasama dengan Pemda Lampung Timur, kita akan menggelar bazar di lapangan Kabupaten Sukadana tadi, lapangan Bupati Sukadana. Jadi ya mudah-mudahan meriah lah nanti ya. Pasti meriah Pak. Dan catatannya mudah-mudahan pas acara itu jangan hujan dulu gitu. Okay. karena musim hujan kan. Iya. Oke. Kita udah dapat ilmu banyak ya tentang transmigrasi. Pak Sigit, ada nggak pesan untuk Sobat PDKT? Pesan saya, sahabat PDKT ini kan biasanya apa? Milenial ya? Iya. Milenial. Tapi enggak juga ya. Ada yang kolonial juga ada. Jadi saya pesan pada teman-teman sahabat PDKT yang mungkin tertarik dengan program transmigrasi, silahkan nanti lihat di website kita. Kemudian juga searching, saya kira di YouTube sudah banyak, lihat kondisi lokasi-lokasi transmigrasi. Saya kira sudah banyak YouTuber yang menyiarkan konten-konten tentang transmigrasi. Banyak lokasi transmigrasi yang sangat menarik, yang berhasil gitu ya. Saya kira bisa juga kalau memang ingin mendaftar transmigrasi bisa menghubungi di dinas tempat, di dinas transmigrasi setempat. Tetapi kalau ingin melihat keberhasilan dan bisa mencontoh mungkin sebagai sebagai bisa untuk mencontoh ya, katakanlah itu sudah banyak tadi seperti konten-konten YouTube keberhasilan bagaimana cara bertanam di kawasan transmigrasi. Kalau ingin menjadi petani yang milenial itu saya kira sudah banyak yang berhasil. Dan setiap tahun kita selalu mengadakan lomba transmigran teladan. Setiap tanggal 17 Agustus ya. Kayak tahun ini kemarin kita tanggal 17 Agustus juga ada kemarin juara satunya kalau tidak salah dari Kalimantan Utara juga gitu ya. Itu untuk perorangan atau per kawasan? Transmigran. Untuk perorangan ya. Pendapatan transmigran itu kemarin yang juara tahun ini kalau tidak salah sekitar 400 juta per tahun pendapatannya. 400 juta per tahun ya. Cukup mantap. Jadi kalau dibagi 12 berapa tuh? 12
Berapa? Nih matematikanya Enggak tahu. 30-an ya? Sampai 30 juta kan? 30 sekian. Kita lewatkan gaji kita kan. 30 lebih ya? 30 lebih. Ya, 30 lebih tahun ini. Dan ada beberapa tahun yang lalu lebih tinggi lagi juga ada. Jadi untuk tahun ini kemarin yang dari Kalimantan Utara itu segitu. Karena apa? Memang di sana lahannya cukup subur, cukup bagus. Kemudian mereka bisa menanam beberapa jenis tanaman gitu ya. Jadi di sana bisa di samping sawit juga bisa. Kemudian tanaman hortikultura dan seterusnya. Itu setelah mereka jumlah-jumlah dari pendapatannya itu bisa total 400 juta per tahun. Okay. Jadi itu baru penempatan transmigrasi 3 tahun lebih sedikit. Jadi belum 4 tahun udah segitu tuh. Udah berhasil segitu. Ya. Dari berangkat mereka transmigran itu dari petani yang tidak punya lahan gitu kan. Yang mungkin pendapatannya per bulan hanya 300 sampai 500 ribu, tapi sekarang sudah bisa segitu. Selama berapa tuh? 3-4 tahun itu. Ya. Jadi saya kira ini bisa sebagai penyemangat kita lah. Motivasi. Ya, motivasi untuk para sahabat PDKT. Oke. Itu tadi kan kita udah ngobrol banyak tentang transmigrasi, tentang HBT juga. Sekarang kita saatnya kuis, Pak. Kita main kuis ya, Pak. Kita main kuis ya, Pak ya. Kuisnya gampang banget. Ini mana nih? Wah, ini spesial ya. Bentuknya biasanya pesawat. 2 hari ya bikin. Luar biasa, kita hargain ya. Nih, jawabnya cepet aja ya, Pak. Nggak ada. Kuisnya namanya kuis cepat. Kuis cepat. Ini yang jawab siapa nih? Pak Sigit. Oh, jadi tinggal pilih aja, Pak. Nanti, Pak. Kirain pemirsa. Kalau saya tadi tanya ke orang kepercayaannya Pak Sigit nih tentang pertanyaan ini. Oh gitu. Oke, yang pertama. Jawabannya 1 kata, 2 kata atau banyak? Ini pilihan aja. Oh gitu. Tinggal pilih aja Pak. Ya. Nah, ada badminton atau running Pak? Badminton. Kenapa Pak? Hobi banget ya? Ya badminton hobi. Selain badminton ada olahraga lain atau? Sepeda lah kadang. Sepeda kadang. Gue lah sedikit. Atlet badminton favoritnya siapa Pak? Dari Indonesia boleh, dari luar negeri boleh. Lee Chong Wei bukan ya? Lindan. Taufik Hidayat ya. Oh, Taufik Hidayat. Oke, badminton jadi ya Pak ya? Badminton. Oke, lanjut. Jogja atau Jakarta? Jogja. Ya. Bapak asli Jogja ya Pak? Iya. Dari mana Pak? Jogja Pak. Salim Pak. Saya Sleman. Saya Bantul. Oh, Bantul. Terus yang... Berarti situ milih Jogja juga kan? Kenapa Pak? Kalau disuruh milih tadi? Kalau disuruh milih kan Jogja ya. Ini sama. Kembali ke rumahnya. Ya. Yang ketiga, wayangan atau konser Pak Sigit? Wayangan. Ya. Dari dulu suka nonton wayang Pak? Iya, suka nonton wayang. Tapi kalau konser pernah nonton nggak Pak? Konser-konser milenial, festival-festival gitu? Oh, belum pernah. Belum pernah ya Pak ya? Tapi kalau yang gratis sering lah. Nanti festival. Tapi kalau bayar enggak. Bayar. Mending wayangan ya Pak. Kalau wayangan pagi ya Pak ya nontonnya ya. Deket lagi di sini di Kemen Desa biasanya ada wayangan. Oke. Bakmi atau ayam pop? Bakmi. Oh, pecinta mie. Ya, bakmi apa nih Pak? Bakmi Jawa, bakmi goreng apa? Kalau saya itu sebenarnya yang paling hobi itu bakmi letek. Kalau itu kan di Pak Jogja ada kan? Di Imogiri yang enak Pak. Iya, bakmi letek. Wah, ini ngomongin makanan ya, sore-sore kayak gini. Jadi pecinta bakmi ya. Udah mencoba belum? Bakmi letek. Kalau bakmi letek belum pernah. Coba ntar deh, saya mampir ke Jogja. Kalau Jogja baru makan bakmi letek ya Pak ya. Yang terakhir. Wah, ini dua-duanya oke nih. Salma Idol atau Nabila Idol, Pak? Salma. Wah. Itu yang juara kan? Juara ya, itu kan. Pak, kenapa suka Salma? Apa ada salah satu lagu yang enak nyanyiin pas Indonesian Idol? Salma itu kata komentatornya itu musikalitasnya tinggi. Bapak ikutin ya Pak? Indonesian Idol ya Pak? Kalau nggak salah dari Jogja juga ya nggak sih? Bukan ya, apa tinggal di Jogja? Salma itu kayaknya Jawa Timur ya? Tinggal kuliahnya di Jogja. Ya, kuliahnya di ISI ya. Oke. Ya. Tapi bagus loh.
Bagus ya. Kalau misalnya suka Salma, ngikutin Indonesian Idol, berarti suka wayangan juga. Iya, kalau boleh sebenarnya, dan kalau kita punya uang sebenarnya kita HBT ngundang Salma. Undang Salma ya Pak ya. Pak Sigit maju paling depan ntar ya Pak ya, request. Cuman karena kita kemarin ya, kita nggak bikin panggung di sini sih. Kalau panggung ngundang Salma tuh. Ya, Bapak suka nyanyi ya Pak ya? Suka nyanyi kayaknya ya Pak. Pernah ikut juga lomba HBT loh, ada videonya loh. Oke, nanti kita Gitu ya. tampilin ya. Oke, Sudah selesai. Ternyata emang kuis ini kita sedikit banyak tahu ya. Ngulik Pak Sigit. Oke, Pak Sigit terima kasih sudah sharing tentang transmigrasi. Jangan lupa juga buat Sobat PDKT, podcast kali ini bakal tayang di YouTube-nya BPI Kemendesa PDTT. Jam berapa? Setiap Jumat sore jam 5 sore. Jam 5. Jangan lupa like, Komen, subscribe, share. dan juga klik tombol merahnya. Saya April undur diri. Saya Nina. Saya Sigit. Dan jangan lupa PDKT makin dekat dengan desa.